Oke. Berat. Baik, mana datanya? Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan. Baik, kelas 11 yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat sehat, nikmat panjang umur, juga nikmat tetap semangat untuk belajar. Ya. Harus kita syukuri. Shalawat dan salam kita limpahkan selalu kepada pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabatnya juga kita umatnya hingga yaumil kiamat. Baik, untuk pelajaran kali ini yaitu capaian pembelajarannya konsentrasi keahlian yang akan kita pelajari, di mana kita sudah mempelajari tentang transmisi manual atau sistem pemindah daya manual, dan sekarang kita beralih ke transmisi otomatis yang sering dikenal dengan CVT. Untuk lebih fokusnya lagi, kalian nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, paham ya? Nanti kita cek dulu siapa saja yang bisa masuk. Kemudian nanti kita akan berbalik arah, monitornya karena di belakang. Baik, siap gerak. Balik kanan, gerak. Oke. Ya, silakan duduk. Duduk tidak? Oke, silakan sesuaikan ya tempat duduknya. Baik. Kali ini kita lihat ya, ada beberapa teman kalian yang tidak masuk ya. Hanya ada Pawan sakit ya, kemudian Dapa apa, dan alhamdulillah yang lain sehat semua ya. Baik. Karena terbaik dengan sekolah lantai ini juga memiliki kekurangan. Ya, jenis terdiri dari lantai bersektor dan sektor gambar. Seperti dari kesatuan itu sebuah motor. Fungsinya adalah sebagai perantara dengan dua tenaga dan daya dari mesin ke roda. Tentu saja maksudnya agar motor bisa bergerak, guys. Oke. Siap, kita bagi 3 kelompok ya. Oke, ya. Sesuai kelompoknya, bikin 3, ayo. Kita akan menganalisa gambar yang di atas. Ayo cepat, bikin 3 kelompok. Ini ada 36 ya, yang tidak masuk berarti dibagi 3 kelompok 77. Oke, ya. Baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kita. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, siapkan kelompok 1. Kelompok 1. Ini yang digambar jenis pemindah daya apa? Pemindah daya manual. Sekarang kelebihannya apa? Kelompok 2. Kelebihannya? Ya, kelebihan yang punya motor lantai punya? Hah? Pernah punya. Kelebihannya dibanding dengan motor metik? Hah? Tahan kuat. Kalau yang metik emang nggak tahan nggak kuat? Hah? Oke, kelompok 3. Sekarang cara perawatannya dengan motor metik. Lebih mudah motor metik apa lebih mudah yang rantai? Kelompok 3 nih, ya. Metik. Alasannya? Karena bisa dibersihkan, Pak. Benar salah kelompok 1? Nah, kelompok 1 benar salah? Sering ini ya?
mudah ya? Rantai. Kata kelompok 1 lebih mudah yang rantai, alasannya. Jadi ini ya perawatannya, kata kelompok 1 lebih mudah yang model konvensional atau rantai begini. Perawatannya ya. Karena alasannya? Karena kalau rantai lebih terlihat gitu ya. Gampang gitu, kalau dekil-dekil. Kalau kumal kayak kamu gitu ya. Kalau yang model rantai, dekil kumal dibersihin, kalau kamu ada acah juga nggak apa-apa. Kali ya, statement dari kelompok 1, kalau rantai ini karena terlihat gampang, jadi mudah dibersihkannya, ya kelebihannya ya. Kira-kira kelompok 2 bagaimana? Ada pendapat lain? Tidak. Nah, gimana pendapatnya? Dibanding dengan motor metik ya, ini kan model lama nih yang rantai. Kira-kira kelompok 2 ikut yang kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1. Terus alasan itunya gimana? Kenapa milih yang pakai rantai? Karena tidak terlalu banyak komponen penghubung ya, seperti yang segini. Oke. Kira-kira bisa diterima kelompok 3? Apa? Nah, ya harus apa ya? Kelompok 1 kan tadi ya lebih metik, berarti kamu nih kalah sama yang 2. Coba kira-kira apa nih? Harus apa ya kata kelompok 3? Tetap yang lebih praktis dan lebih itu yang sesi CVT ya. Nah, tapi menurut kelompok 1 dan 2 yang model konvensional, nah, kira-kira gimana nih bisa menyanggahnya? Ya, itu ya ulang nyata. Ya, gimana saya? Nah, gimana kira-kira saya? Ya setuju kan? Yang kelompok 3 ini bahwa yang model gini itu udah kayak ini gitu, lebih simpel yang model metik kan gitu. Iya, silakan diperkuat biar mereka kayaknya kayak gitu ya. Yang kelompok 1 dan kelompok 2. Tidak mudah terkontaminasi. Ya, tidak mudah terkontaminasi debu kalau yang model seperti ya. Oke, ada lagi? Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Oke, berikan tepuk tangan dulu ya. Jadi rantai itu ini ada yang sistem O-ring chain dan X-ring chain ya. Jadi maksudnya O-ring chain di sini ada karet nih, ada seal yang kecil. Itu biasanya dipakai di motor yang cc-nya besar, ya. Contoh kayak di motor Scorpio, Tiger, ya. Itu jadi di antara ukuran ini ada karetnya, kebetulan. Ya, jadi itu untuk apa? Meredam gesekan. Jadi kalau yang model di bawah 150 cc pakai langsung aja, nggak ada karetnya. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh dari alasan. Baik. Kemudian di sini tadi kita sudah maksudnya melihat video yang sistem pemindah tenaga yang model manual. Nah, ini yang model CVT-nya ya. Saya simak ya, nanti kita dilanjutkan lagi setelah istirahat. Rantai sehingga dengan perkembangan membawa seperti power off lebih dari 20%. Nah, ini yang CVT ya. Menurut atas mulai bermunculan pada sepeda. Akibatnya masyarakat mulai mengenal sistem pengarah roda yang menggunakan fender selain rantai. Sehingga dengan perkembangan dan penjualan sepeda yang lebih besar, maka keberadaan film seperti ini menjadi semakin populer guys. Sebenarnya bukan hanya sedikit atau motor metik yang menggunakan fender. Motor manual juga ada yang menggunakannya dengan fungsi yang sama persis dengan rantai. Misalnya pada mobil 1125R yang dia didesain FSP 100 atau bahkan motor favorit dari atas crosser Fortuner. Motornya fiber
antara satu yang terbuat dari baterai dan terbuat dari material bahan yang lunak, maka akan terasa lebih halus pada suaranya. Tapi film ini mempunyai kualitas yang lebih buruk jika dibandingkan rantai, yaitu mencapai 15% hingga 20% kurangnya. Nah, untuk filter kita ambil contoh dari Yamaha 125. Replikan Yamaha mengklaim hasil dimontaj menggunakan 5 mesin sebesar 15,2 horsepower di 80 bagian. Dan setelah diuji menggunakan 50 meter roda, hasilnya adalah 11,89 horsepower pada 80 bagian. Berarti hal ini menunjukkan adanya tenaga yang hilang atau kita sebut power loss sebesar 1,59 horsepower atau 20%. Kemudian film Suzuki RF. Film Suzuki ini memiliki beberapa hal yang umum jika dibandingkan rantai. Di antaranya bebas terlalu mungkin, misalnya kalau mesinnya tersebut tidak mendekat seperti rantai, suara lebih halus dan tidak bising, posisinya tidak meningkatkan sehingga bebas dari pergerakan mendukung, distribusi, dengan mendapatkan demikian menjual spare mekanisme pabrikan hingga remoset dan aftermarket dan modifikasinya sebagainya. Kemudian kekurangan film Suzuki. Selain memiliki kelebihan, film ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya power loss atau tenaga yang hilang cukup besar, mencapai 15% sampai dengan 20% bahkan lebih guys. Harga untuk pengajarannya relatif lebih mahal. Bongkar pasarnya juga lebih susah dan rumit jika dilakukan sendiri, sehingga membutuhkan tenaga profesional. Kekuatan materialnya tidak sekuat dan sekolah rantai. Oke, baik. Masih ada waktu? Siap? Untuk saya tunjuk kelebihan dari sistem pemetaan pneumatik. Kelebihannya kelompok 3, 1. Hah? Dalam halus 2. Hah? 3. Oke, ulangi lagi 1. Kelebihan. Nah, terus 2. B. Tadi ada. 3. 4. Benar salah nomor 2? Ada yang tambahkan lagi? Tuh, berapa ya? Hah? Kelebihannya 10 dihalus 2. Hah? Selalu ada sing satuan. Ya, melempos seseruan. Ya, cenderung tadi kan ada ekspor juga yang terbuka. Ya, biasanya pakai kabel jelas ya, materialnya dia kan terbuat dari karet ya, tambah semi halus. Kemudian kelebihannya yang kedua, ya perawatannya ya, dia itu kan yang mudah kotor. Kemudian yang ketiga, tiga, nah, ya tangannya ya, jadi seperti itu. Cocok di untuk medan yang di ya kotaan atau perumahan lah. Oke, kekurangannya otomatis. Kelompok 1. Prosesnya sampai berapa persen? Ya, 15-20%. Kemudian yang kedua, kekurangannya. Nah, kalau mahal ya relatif ya, kalau motor-motor yang terjangkau berarti murah kan. Kurang inilah itu mah. Apa
di medan ya terjal ya, tuh ya. Dan yang paling penting adalah apa? Ya kekurangannya kita kadang-kadang malas ya, karena dia merasa ada kelebihan di dalam, tidak dibuka-buka, akhirnya nyaho-nyaho digas bisa jalan. Korek, pakaian Google ya. Nah, eta mama biasa eta ya, ya. Jadi seperti itu, berikan tepuk tangan ya buat saya, oke? Baik, kita break dulu untuk ini karena ya, nanti kita sambung lagi setelah istirahat. Baik, selamat beristirahat. Cepat balik ya. Setelah istirahat segar bugar. Tambah tidak cukup. Oke, baik ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Masih lengkap? Masih. Kelompok 2? Kelompok 3? Posisinya membaca bersama. Tinggi bersama. Dua bersama. Tinggi bersama. Oke, siap. Kita refleksi dulu ya. Oke. Kalau Bapak mengangkat tangan kanan, ya. Angkat tangan kiri, Pak. Kiri ya. Kalau misalnya nyebut kanan, kamu ke kiri ya. Kiri. Kanan. Oke, cukup. Kanan ya. Nah, kita dimulai contoh. Kanan. Kiri. Ulang ngomong. Kanan. Kiri. Oke, ya siap. Ya. 1, 2, 3. No salah di. 1, 2, 3. Kanan. Kiri. Kiri. Apa ulangi lagi? Bawa lagi. Nah, konsentrasi. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk lagi. Duduk 3. Baik, kita selanjutnya lagi memperhatikan ya. Untuk materi simak ya. Ya. Kemudian minum dimana pada putaran tujuh dia bakal kulit depan akan membesar hingga teman antara kedua kulit yaitu ya. Hanya disimak dong. sebenarnya secara sederhana sistem transmisi ini merupakan sistem transmisi yang simpel karena tujuan utama dari transmisi ini hanya menggeser diameter antara kedua kulit yaitu kulit pada bagian primary sheath dan juga kulit pada bagian secondary sheath. Dimana pada putaran ini diameter kulit depan akan membesar hingga ke batas maksimal dan diameter belakang akan kecil. Hal ini akan menggeser diameter antara Oke. Ya? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami sekarang kembali tadi D1 apa? Diameter minimal. Yang kedua? Benar seperti itu kelompok 1? Benar. Nah? Aduh, kumaha ya ceritanya. Salah. Yang D3? Kelompok 3? Hah? D3? Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 itu apa? Yang D3 ini kan? Ya? Nah, ini. D3. Ya, D3. Apa? Door press. Bisa menjawab? Enggak. Tidak. Coba kelompok 2.
D3. Diameter maksimal. Diameter maksimal apa? Panbel. Panbel situ. Ya, jadi diameter maksimal panbel situ. Oke. Kira-kira mau di sana oleh kelompok 1? Hah? D3 itu maksudnya apa? Geser diameter puli. Menggeser Diameter puli. diameter puli. Betul salah? Salah. Salah. Yang benar? Minimal. Diameter Minimal. minimal. Mampus. Kasih uang 2 juta. Makasih. Ya, diameter Panjang saya panjang. minimal ya daripada kurang lengkap itu puli sekunder. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu dong. Ya, ini diameter Minimal. bukan minimal kalau depan mah. Kan awalnya diameter gede dulu kan? Ya. Iya, diameter maksimal. Ya, makanya nih si komponen puli depan ini suka di apa ya, bukan di restore ya, karena dimodif dikit lah ya, dibikin agak muncul gitu ya, di profilnya dia ya, supaya dia mendapatkan diameter ini nih ya, diameter maksimal. Kalau yang puli primer itu minimalnya kan dia gede dulu, maksimal ke kecil. Kalau sekunder dibagi Gede dulu. ya, gede dulu, kemudian kalau udah kencang jadi kecil dulu ya. Kecil dulu apa gede dulu? Gede dulu ya. Kalau udah tarik baru kecil gitu ya, jangan sampai mubeng. Kalau diameter puli depan membesar, otomatis diameter puli sekunder mengecil. Nah, gambar apa ini, komponen apa? Semua puli sekunder. Oke, pintar. Ini diameter ininya maksimal apa minimal? Maksimal. Hah? Maksimal. Maksimal. Kenapa bisa maksimal? Karena Hah? Kenapa? kecil. Mengecil. Betul apa salah kelompok 3? Salah. Salah pengen tidur. Ya. Pengen tidur. Akhirnya tidak connect, kan? Oke, kenapa kelompok 2? Kenapa nih diameternya mengecil ya? Diameter puli sekundernya mengecil. Kenapa bisa mengecil? Karena ya tekanan pada roller mendorong ya puli bergerak menjadi terdorong ke depan ya, otomatis diameter pulinya akan membuat fanbelnya jadi mengecil. Kenapa bisa mengecil? Kenapa bisa mengecil? Karena ada tekanan. Karena tidak ada sentuhan yang lembut. Kalau ada sentuhan yang lembut bisa membesar. Ya, sama mana baik. Kenapa bisa mengecil? Karena Waktu ku kecil, punya ku kecil. Kacau. Waktu kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya. Asik. Mereka diplesetin sama gue ya. Ya, kenapa puli depan mengecil? Karena tadi tekanan pada roller mendorong puli depan, ya puli movable-nya menjadi fanbel tersebut mengecil. Mengecil apa membesar? Mengecil. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Jadi roller udah bisa bayangkan ya sama kita ya.
Jadi roller depan itu bisa terpental dan lain sebagainya karena ada gaya sentrifugal. Boleh. Enggak. Boleh. Nah, di sini kalian perhatikan. Nah, berarti gimana nih melihat gambar ini? Boleh. Cuk, melihat gambar ini berarti gimana Cuk? Bisa jabarkan Cuk? Udah? Gimana? Gambarnya? Tuh, lihat gambar itu bisa dipresentasikan gimana? Tidak. Nah, gimana? Iya, serangan benar. Coba jabarkan. Benar. Ayo, ceng. Hah? Hah? Mikir kumaha? Bukan mikir aja dari kolot aja. Hah? Bukan mikir dari kolot ya. Ini kan diameter kuli belakang. Maksimal apa minimal? Maksimal. Bagus. Kenapa bisa maksimal? Kelompok 3. Karena sedang mengerti. Kelompok 3. Piti, ajinya mau. Tebek. Anjir, batu geledek. Nabe, yang kelompok 3 kenapa ini bisa maksimal? Gitu. Hah? Hah? Untuk melakukan pegas. Iya, betul. Yang tadi ulangi lagi karena Ada gaya tarik dari roller untuk menekan pegas. iya, jadi gaya sentrifugal ya yang menghasilkan tadi tekanan pada roller itu mengalahkan tekanan pegas dari peluru skor. Iya, dikasih hadiah. Nyekal doang. Gaya sentrifugal ini efeknya itu ya di roller bisa jadi terpental ya, kuli depannya menjadi mengembang ya. Kalau di kuli sekunder white platnya ini dia mengembang nempel ke plat housing ya, jadi seperti itu. Makanya di dalam sistem safety ini itu kekurangannya ya di sini ya. Jadi momennya tidak bisa dimaksimalkan. Nanti akan kita lihat videonya sekilas. Kelompoknya mana nih? Ini Ucup ya. Ucup dibaca bagian-bagiannya ini. Sofian, ini Fahri ya. Dibaca dulu. Sebelum dibaca, nanti itu dikerjakan ya. Ya kurang lebih waktunya 10 menit. Ya. Ya, nama kelompoknya tulis ya. Nama kelompok berapa nih? Di sini ya. Kelompok 3. Ya, perhatikan nih. Dan RKPD-nya ini lembar kerjanya ini ya. Nanti diisi. Kemudian nama-nama kelompoknya di belakang. Oke? Oke, silakan ini bekerja sama. Misalkan nih kelompok 3 siapa ya? Oke? Ya, silakan. Itu pulpen. Nah, udah silakan. Oke? Siap di sini nih. Komponen safety motor matic beserta fungsinya ya. Disimak. Oke? Ini akan kita putar dan kalian simak nanti. Silakan dikerjakan di L kamera ya. Oke. Berikut ini adalah komponen-komponen CVT motor matic beserta fungsinya. Untuk komponen yang pertama yaitu transmission case atau rumah CVT. Transmission case ini berfungsi sebagai tempat komponen-komponen semua sistem transmisi CVT motor matic dan juga berfungsi untuk melindungi komponen CVT mulai dari fully primer hingga fully sekunder dari kotoran berupa debu maupun air yang dapat mengganggu kinerja dari setiap komponen sistem CVT. Kemudian untuk komponen yang berikutnya adalah primary shaft
atau poros puli primer. Poros puli primer ini berfungsi untuk menghubungkan putaran crankshaft atau poros engkol dari mesin ke puli primer. Sebagai poros utama, komponen ini tersambung dengan poros engkol mesin secara tetap sehingga RPM mesin sama dengan RPM poros puli primer ini. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya adalah primary fixed shaft. Pada puli primer atau puli depan sistem CVT motormatic terdapat dua bagian utama, yaitu primary fixed shaft dan primary sliding shaft. Primary fixed shaft adalah puli yang salah satu sisinya terhubung secara tetap ke poros puli primer. Primary fixed shaft ini berfungsi untuk menahan V-belt. Komponen ini berbentuk piringan dan pada di bagian tepi berbentuk kipas yang berfungsi sebagai pendingin ruang CVT agar V-belt tidak cepat panas dan aus. Kemudian untuk komponen yang berikutnya yaitu primary sliding shaft. Primary sliding shaft ini adalah puli yang terhubung secara tidak tetap pada poros puli primer. Karena puli ini tidak tetap, maka dapat bergeser ke kanan dan ke kiri. Primary sliding shaft ini berfungsi untuk menekan V-belt berdasarkan putaran mesin, yang ketika putaran mesin tinggi, komponen ini akan bekerja mendorong V-belt keluar diameter puli. Sementara sisi yang lain dari primary sliding shaft ini juga berfungsi sebagai tempat atau rumah roller. Oleh sebab itu, primary sliding shaft ini disebut juga sebagai rumah roller. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya yaitu pelat terang. Pelat terang ini berfungsi untuk menahan dinding dalam primary sliding shaft agar dapat bergeser saat terdorong oleh roller. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya yaitu slider atau slide piece. Slider ini berfungsi untuk meredam getaran yang dihasilkan saat roller bergerak di dalam primary sliding shaft. Slider ini umumnya ada 3 buah yang terpasang pada pelat, dan jika komponen ini mengalami kerusakan maka akan menimbulkan suara kelok-kelok saat menyala pada putaran idle. Dan untuk komponen yang berikutnya adalah spacer atau wash rumah roller. Spacer ini berfungsi untuk sebagai bantalan rumah roller agar dinding dalam dapat bergerak dengan halus saat bergeser ke kanan dan ke kiri. Jika komponen ini longgar, maka harus diganti sepaket dengan primary sliding shaft. Tidak efektif jika hanya ganti spacer atau primary sliding shaft saja, karena keausan umumnya terjadi di antara kedua komponen tersebut. Dan untuk komponen yang selanjutnya adalah roller atau wake primary shaft. Roller ini adalah bantalan keseimbangan gaya berat yang berfungsi untuk menekan dinding dalam primary sliding shaft waktu terjadi putaran tinggi. Prinsip kerja roller ini yaitu semakin berat ukuran roller maka akan semakin cepat bergerak mendorong primary sliding shaft pada poros puli primer sehingga dapat menekan V-belt ke posisi terpasang atau jangan sampai ketukar ya fungsinya ya. Komponen yang selanjutnya yaitu V-belt. V-belt ini berfungsi sebagai penghubung putaran dari puli ada puli Innova, ada sehingga distribusi dapat ya. meneruskan putaran mesin Yang direkomendasi itu ya. dan motor pun dapat melaju. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya adalah secondary fixed shaft. Pada puli spooler atau puli belakang terdapat 2 bagian. Dan untuk komponen yang selanjutnya dum putaran dari puli. Kemudian untuk komponen yang selanjutnya adalah secondary fixtures. Oke, baik. Itu tadi beberapa komponen dari primer full puli ya. Oke.
Baik, masing-masing kelompok sudah bisa dilihat tadi ya nama-nama komponennya. Ya, di situ ada kan di LKPD-nya kan? Ada. Boleh. Itu kan tidak semua dikasih nomor ya. Boleh sama kalian kalau misalkan diketahui tulis aja, Pak. Ya, ditulis kemudian sesuai fungsinya ya. Oke ya. Jadi harus bersama fungsinya. Yang terakhir tadi itu kita melihat apa? Roller wide ya atau wide roller. Baik, kelompok kita acak dulu ya. Kita wawancara dulu ya. Yang presentasi. Kalau ditunjuk langsung berapa? Kami dari Siap, siap. Oke. Belum. Ayo. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami KKPD yaitu komponen CVT. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, perkenalkan kami dari bawah. Nama saya Asri Mudi. Di sini ingin mempresentasikan hasilnya yaitu primary Kan ada nomor-nomornya dulu tuh. Nomor primary fixed. Yang mana ini berarti? Ini apa ini? Ini. Bener salah? Salah. Bener salah? Cuma tadi nomor 1 apa? Primary fixed safe. Oke. Pas dulu nomor 2. primary staging fungsinya sebagai rumah roller. Oh, primary Staging shape. ada nomor 1. Fixed. Primary fixed shape. Primary fixed. Shape. Nomor 2. Primary staging shape. Jadi saya. Sebagai Oke. rumah roller. Nomor 3. Mana nomor 3 ini? Nomor 3. Ini ya. Ini nomor berapa? Oh, ini mangga. Mana? Di bawah 4. Ini ya. Nah, ini nih. Ini. Ya. Ini namanya apa? Roller. Roller. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Namanya? Platform. Fungsinya? Oke. Ya, ada lagi? Hah? Cukup? Oke, berikan tepuk tangan dulu lah. Tangan dulu. Selanjutnya. Ya, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2. Itu masih belum ini ya, karena fungsinya tidak disebutkan. Jangan dulu. Oke, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam. Oke. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Mulyani. Perkenalkan nama saya Kapten Aden Sarasvara. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fahri. Saya Jidan Rizky Alamin. Perkenalkan nama saya Ali Kurniawan. Perkenalkan nama saya
Di sini ada komponen-komponen CVT. Yang satu primer fixed slab. Fungsinya untuk menahan palier. Kedua, primary sliding. Nah, itu tuh roller. Fungsinya Untuk roller. fungsinya memberikan dorongan kepada pembina upacara. Hormat. Roller atau primary shape untuk fungsinya untuk mendorong sliding shaft dengan gaya sentrifugal. Oke, lanjut. Flat ram fungsinya untuk menghasilkan gaya sentrifugal. Standar fixed shaft yang mengatur apikan di bagian belakang. Menahan empat ganda. Ya, belum teh. Carrier. Oke, fungsinya carrier. Nomor 7. Oh, yang ini. Yang mengembang teh. Oh iya, nyumbang. Baik, oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Terakhir, ya kelompok 3. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ingin mempersiapkan anak muda dan pendidik. Sebelumnya Nama saya Ferry Dayat. Sekarang pas saya nama Bagus Saputra dari Temani. Nomor 1. Primary fixed shaft yang berfungsi untuk mendinginkan mesin. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan ya. Kedua. Primer sliding shaft boss. Iya, betul. Cukup. Luar biasa ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, baik ya. Kumpul lagi. Oke. Baik. Ya. Oke. Pelajaran kali ini kita cukupkan untuk sekian. Duduk lagi. Yang paling penting adalah ya dari setiap bagian-bagian komponen itu harus tahu ya minimal kalian 3. Satu, nama komponennya. Pasti kalau saya itu selalu mempush kalian itu selalu dalam bahasa Inggris ya, English language ya. Silakan nanti kita akan berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain di mana terutama bahasa Inggris juga bahasa Indonesia untuk genre-nya lebih dipertajam lagi mengenai English tekniknya ya.
Jadi seperti itu. Satu harus nama komponennya harus tahu. Kemudian yang kedua fungsi komponennya. Ya di sini tidak berlebihan, tidak berbelit-belit. Sebenarnya nanti untuk berikutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengasah kreativitas kalian untuk membongkar dan memasang, ya. Kemudian menganalisa berapa tebal white platnya, kemudian spring safety-nya dan lain sebagainya, ya. Jadi satu nama komponennya harus tahu, fungsi komponennya harus tahu. Yang terakhir yaitu bentuk komponennya, ya. Oke? Itu aja dulu, ya. Jadi untuk kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas semangat dan perhatian serta konsentrasinya untuk bisa mengikuti pelajaran kita. Seperti biasa, Kata-kata. beres. Kata-kata. Ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Iya, bukan nama. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Ya, siapapun orangnya pasti mempunyai salah. Jadi saya di sini sebagai yang memberikan mata pelajaran kepada kalian, bukan yang terhebat dan terbaik, tapi kita hanya sharing saja. Yang baiknya kalian ambil, yang tidak baiknya kalian lemparkan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting untuk berusaha tetap menjadi baik.